Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Jadi pada siang hari ini kita akan belajar sebuah materi mengenai perpangkatan. Jadi sebelum kita belajar mengenai perpangkatan, di sini yang nggak berangkat siapa? Berangkat semua. Sehat semua berarti. Alhamdulillah. Puasa kemarin penuh semua nggak? Penuh, Pak. Yang cowok penuh? Penuh. Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai mengenai materi, di sini Bapak ingin bertanya kepada adik-adik. Di sini ada yang tahu dari arti perpangkatan tidak? Ada yang bisa menjelaskan mengenai arti dari perpangkatan? Atau Bapak tunjuk aja ini? Coba Mas Jaki bisa menjelaskan atau memberikan menurut Mas Jaki apa itu perpangkatan? Perpangkatan. Belum tahu, Pak. Apa itu perpangkatan, Pak? Belum tahu. Iya. Oke, yang tahu siapa di sini? Pak Huda, coba Mas Huda dijelaskan mengenai perpangkatan. Tahu saya perpangkatan itu perkalian ya Pak. Ya, kalian. Apa? Perpangkatan itu yang angka terus atas itu ada angkanya. Oh ya, siapa tadi namanya yang jawab? Nadia. Nadia, bagus Nadia. Oke, jadi sembari menunggu Bapak menyiapkan materi, jadi di sini Bapak akan menjelaskan mengenai perpangkatan. Mungkin di sini udah pernah dengar Pak kelas SD. Jadi pangkat adalah ketika kita mengalihkan sebuah bilangan. Misalkan di sini Bapak punya bilangan 1, kemudian Bapak akan pangkatkan dengan 2. Jadi ketika kita mengangkatkan, kita akan mengalihkan bilangan ini sebanyak angka yang ada di atasnya. Jadi ketika 1 pangkat 2, kita akan mengalihkan 1 sebanyak 2 kali. Jadi hasilnya tetap 1. Oke, sebentar Bapak siapkan dulu materinya.
beberapa materi mengenai bilangan pangkat. Nah, jadi PKD bisa lihat pada layar proyektor di sini sebelum menghubungkan dengan materi berpangkat kita baca dulu mengenai tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah yang pertama mengenal bilangan pangkat positif, berpangkat negatif dan berpangkat nol. Kemudian yang kedua, menentukan hasil dari operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan bilangan pangkat. Kemudian yang terakhir, menyelesaikan permasalahan. Nanti akan Bapak kasih sebuah soal mengenai operasi pemangkatan. Nah, jadi pertanyaan tadi, apa sih bilangan pangkat? Oke, jadi ini materinya. Oke, coba Mbak Dea bisa membacakan atau menjelaskan kepada kita semua apa itu pengertian bilangan pangkat. Silakan berdiri Mbak Dea. Kembali menjelaskan. Bilangan berpangkat itu suatu bilangan yang digunakan sebagai bentuk penyederhanaan dari sebuah bilangan yang mana bilangan tersebut mempunyai faktor-faktor perkalian yang sama. Perkalian yang sama. Dari sini kalian bisa mengerti nggak? Bisa paham nggak apa maksud dari bilangan pangkat? Masih belum paham. Oke, jadi seperti yang Bapak jelaskan tadi, bilangan pangkat adalah suatu bilangan yang juga untuk sebagai bentuk penyederhanaan. Jadi kita misalkan punya sebuah bilangan perkalian dari 3 buah perkalian. Jadi dengan menggunakan bilangan pangkat kita bisa menyederhanakan menjadi sederhana. Jadi maksudnya itu kita nggak perlu menulis terlalu panjang untuk bilangan pangkat tersebut. Bisa kita tulis ulang menjadi 3 pangkat. Paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Berarti itu pangkatnya sesuai itu ya Pak, apa namanya angkanya itu ada berapa? Nah, sesuai angka yang ada di atas. Kita bisa lihat dari contoh 2 pangkat 3 bukan berarti 2 dikali 3, tetapi 2 dikali sebanyak 3 kali. 3 kali. Kemudian pangkat negatif. Pangkat negatif adalah bisa kita baca di sini. Misalkan kita punya bilangan 2 pangkat min 3, bisa kita tulis sebagai pangkat min 3 sebagai 1 per 2 pangkat 3. Maka hasilnya adalah 1 per 8. Kemudian untuk pangkat 0, jika ada bilangan yang berpangkat 0 maka hasilnya sama dengan 1. Kenapa bisa begitu? Mungkin di sini adik-adik bertanya kenapa sih kita pangkati dengan 0 itu hasilnya 1? Kita bisa buktikan dengan menggunakan sifat. Nanti akan dapat jelaskan kenapa bilangan yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1. Kemudian yang terakhir ada pangkat pecahan. Jika ada bilangan berpangkat yang di akar, maka pangkat dari akarnya dapat ditulis menjadi penyebut dari pangkat bilangannya. Bisa kita lihat di sini
contoh adalah akar dari 2 pangkat 3 hasilnya adalah 4. Kemudian kita lanjut dengan sifat-sifat bilangan perpangkatan. Nah, di sini kita bisa lihat ada berbagai macam sifat dari bilangan perpangkatan. Dan tadi kan kita punya pertanyaan tuh, kenapa bilangan pangkat 0 itu hasilnya 1? 2 pangkat 0 itu hasilnya 1. Kenapa demikian? Ada yang tahu alasannya? Belum tahu. Oke, jadi di sini akan Bapak terangkan kenapa bilangan pangkat 0 itu hasilnya 1. Jadi bisa kita misalkan sebuah bilangan pangkat itu 2 dikurangi 2 hasilnya sama nggak dengan ini? Sama kan? Jadi dengan menggunakan sifat kita bisa ubah 2 pangkat 2 dikurang 2 sama dengan, kita bisa ubah lagi 2/2 dengan sifat yang kedua menjadi 2 pangkat. Oke, ini kan hasilnya 4/4. Hasilnya 1. Maka terbukti. Oke, jadi sifat-sifat ini mungkin nggak perlu kita jelasin ya, karena ini bukan sifat. Kemudian dari perpangkatan penjumlahan, di sini ada sebuah contoh 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 2. Maka kita bisa gunakan sifat yang tadi, sifat yang pertama atau pangkat penjumlahan. Dari contoh tersebut kita bisa menghasilkan bahwasannya jika kita punya 2 buah angka yang dipangkatkan itu sama, maka kita bisa menjumlahkan kedua pangkatnya. Dari sini ada yang mau tanyakan sebelum lanjut? Coba saya bertanya kepada Mas Jaki. Kalau misalkan saya punya sebuah bilangan nih, bilangan 1, bilangan 2 dipangkatkan 1, kemudian dikalikan dengan 2 pangkat 5. Hasilnya berapa Mas Jaki? Kalau dengan menggunakan sifat 2 pangkat itu berapa itu? 1 dikali 2 pangkat 5. Hasilnya berapa Mas Jaki? 2 pangkat 5. 2 pangkat 6, Pak. 2 pangkat Ya. 2 pangkat 6 hasilnya berapa Mas Jaki? 64. 64. Kemudian yang nomor 2 kita pangkat pengurangan. Jika ada pembagian dari sebuah perpangkatan dengan basis yang sama, maka pangkatnya harus dikurang. Nah, jadi apa sih maksud dari basis? Basis merupakan nilai yang ada di bawah. Ini bisa dikatakan. Kemudian yang ketiga ada pangkat perkalian. Jika kita punya pangkat yang dikalikan, maka kedua pangkat itu kita kalikan. Misalkan saya punya pangkat nih, pangkat 2 kita kalikan dengan, kita pangkatkan lagi dengan 3. Hasilnya adalah 2. Gak kelihatan? Kelihatan ya? Ada. Kalau kurang dikit, mungkin di sini bisa kita tulis 2, 3. Kemudian kita pangkatkan lagi dengan 2. Maka hasilnya akan sama dengan jika kita menggunakan sifat tadi 2 pangkat 3 kali 2 pangkat. Hasilnya sama. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Oke, jadi udah paham ya dari perpangkatan tadi. Di sini kita bakal mengerjakan beberapa. Mungkin di sini ada contoh soal
dari kehidupan. Sebuah kertas memiliki luas 512 cm persegi. Jika kertas dilipat menjadi 2 kali, maka luasnya akan menjadi setengah dari luas tersebut. Berapa luas kertas setelah 4 kali lipatan? Soalnya kok beda sama contoh. Soalnya beda dari contoh karena kita mau mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nggak mungkin kita bakalan menggunakan contoh yang sama. Jadi dari hasil tadi kita bisa menggunakan operasi perpangkatan. Jadi setiap kali dilipat luas kertas akan menjadi setengah. Jadi untuk luas kertas yaitu 512 dikali setengah dari pangkat tadi. Jadi untuk N sama dengan 4 kali lipat. Maka untuk luas kertas setelah 4 kali lipatan akan menjadi 32 cm. Jadi ini contoh soalnya masih sama. Untuk menghemat waktu kita mungkin bisa langsung mengerjakan tugas. Di sini ada berapa siswa? 7. Coba kalian bagi menjadi 3 kelompok. 3 kelompok kita berhitung aja 1 sampai 3. Coba berhitung dari kanan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang 1 dengan 1, yang 2 dengan 2, yang 3 dengan 3. Oke. Oke, silakan. Silakan buat kelompok. Oke, jadi ini mungkin untuk PR minggu depan. Jadi masing-masing kelompok apa itu namanya perwakilan mengambil 3 dari soal ini. 3 ya Pak. 3, silakan perwakilan dari masing-masing kelompok. Oke, Ya. silakan diacak diambil masing-masing. Ambil 3. Iya, masing-masing ambil 3. Masih bebas. Oke, jadi dari soal tersebut kalian akan mengerjakan dalam lembar LKPD ini. Kalian bisa isi dengan masing-masing nama, kemudian ini buat PR makanya susah. Susah Pak. Tadi kayaknya nggak dijelasin. Jadi kalau waktunya kurang panjang, ini kita lanjut ke dari depan. Apa? Kalau nggak ada yang benar gimana? Kalau nggak ada yang benar, kalau nggak ada yang benar. Oke, sebelum menutup pelajaran pada siang hari ini, kita ucapkan hamdalah.